subjects, but this one has a specialization on waste management, and the waste management itself also discuss more on the political aspects and the social behavior change, which I believe these two factors is one of the main reason for the low level waste handling in Bali, especially for environmental policy related problem in Bali, especially in Jembrana. There is no effective law enforcement, which results to low community participation on waste management as well as in the community behavior, because we are trying to implement sustainable waste management system where the community are required to sort the waste, and the waste will be collected separately. It's something still uncommon to the community. So I think in using behavior science will be beneficial for me to communicate well as to implement the targeted behavior strategy. Oke, Adrian mau masuk apa aku lagi? Boleh. Okay, Mas Kamal. So I've heard that Project Stop is facing some problems because there's no effective transport from the source of origin because people are not using it in full capacity. So what do you think is the problem true, or do you think it's not really true, or you want to share something about your project in the Project Stops? Okay, thank you. So basically, Project Stop, the Stop itself stands for Stop Ocean Plastic, and we are developing the regency-wide material recovery facility, which able to process around 50 tons of waste per day. But currently, and equals to 40,000 households to participate. But currently, it's only 10,000 households participating because first, as I mentioned previously, the term of sustainable waste system is quite uncommon to the community because it's usually dumping and burning, and it's normally free. And also, the government still provides the containers, in the market. So usually, the community is still dumping the waste in the containers. So it's one of the barriers for us to drive the behavior. And that's from the community perspective. Another side from the government perspective or from the policy perspective, in terms of the law enforcement is still lack and worse. It shows that in Jembrana there is several waste management regulation. Since 2013 there is one or two regulations established, but currently there is no enforcement at all. I can say there's no because I've been to the field and I still see people burning and there's no follow up or penalties applied to the community. So I think there's also one of the factors, and also in more technical aspect, the waste facility that has been established is not properly managed due to the lack of budget allocated by the government, which results layers problem. So which one is, in your opinion, the main problems? Whether it's from the lack of law enforcement or lack of behavioral change, we need to take into consideration the social political aspect of the community itself, or not enough budget from the regional government, or anything that you think it is the main problem that you need to address? All right. The main problem, I believe one problem I think relates to another problem. Okay. First, it comes to the community side, where apparently also influenced by the government side, which also let's say the community is not properly managed because the facility is not available. The facility is not available because the budget is not there yet, as well as another one, the budget is not available, so the enforcement of the waste is not also implemented. So I think in order seeing the waste problem, it needs to be there are layers of problem that's connected to each other. So I think those problems still connected. So it's closely related. Yeah, it's pretty much related.
Okay, and if you have a chance, and which one is the first problem that you will address first from all these tightly related problems? Which one? The one I think that is most low-hanging fruit that, oh, this one is the one that we need to address first and foremost. Yeah, I will start first with the engagement with the government stakeholders because we have the existing resources in agency, let's say in the agency wide. In every agency, currently is only the LH is the one, the actor of managing the waste. But apparently, we know that the LH is the LH themselves cannot manage uh, there are like other agencies like health agency, which also they have they have sanitation program, and one of the pillars is waste management. And like for instance, like education agency, there is curriculum that needs to be mandated to teach to the students about waste management. And also for like public works agency, they have to build waste facility. And but currently there are still doing themselves. So I think to collaborate and to drive collective action within the agency government to influence the community to change their behavior, I think it will be my priority once I graduate from Monash University. Okay, so that's why you take this course and scholarship. And do you think this scholarship will really help you to achieve that objective of yours? Because if I need to share a little bit, because in my competency in the law sectors, law is usually recognized as a tool of social engineering, and you are talking a lot about the behavioral change. So what do you think, what kind of law enforcement that you think adequate and effective enough to enforce the behavior change that you pursue in your objective? Okay, yeah, first, I strongly believe that this scholarship will provide me with networking skills. It's one of the like advantages to get LBW scholarship, because I also believe this scholarship produce like talents on law enforcement and policy making. For me, there's also one of the reason I start to I can focus more on policy because I can learn more about effective law enforcement. First, I will like look back in Australia how they enforce the regulation, because Australia before they also start with the burning and illegal dumping waste. I think I will like to see the transformation of Australia in terms of the law enforcement. But I believe like my current capacity say that it will be a combination of stick and carrot, like giving reward, but also at the same time, like push them to really stop like something improper, like as not stated in regulation. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oh yeah. Yeah. So, Mas Abid, could you please tell more detail why do you choose Australia as the country for your study? Because I think there are other universities in other countries that offer similar subjects, like Hokkaido University, if I'm not wrong. And I think in terms of waste management, Japan is also very advanced on that. And so, yeah, why do you choose this? Yeah, first of all, of course, the course is provided in Monash and Monash in Australia. The second of all, like waste problems in Indonesia is quite similar to in Australia in terms, because our country is an island type country. There also the waste problem is polluting Australia itself. That's why, and also that's why Australia and Indonesia has developed trust diplomacy on how this both country combine to solve the waste problem. And the third reason, because also as I mentioned previously, Australia has shown transformative effort in order to change people behavior. Another reason also, I've been to Australia before, and I have seen directly how the collaboration between stakeholders, government stakeholders, media,
and academician and like publics collaborate to address this issue. And more important, another reason is because also Australia has achieved like 70%, 8% rate compared to Indonesia is still quite low. So I think it will be beneficial for me to learn how this advanced country transform from the burning practice to now 70%, 8% rate. Okay, thank you. Nice. Let me see. Okay, ya. Okay, so boleh nggak Mas Abid kasih tahu kita apa nih yang ngebedain kamu dengan aplikan LPDP yang lain dan kenapa sih kita harus pilih kamu? Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya rasa saya kandidat yang memiliki momentum. Jadi isu sampah ini sebenarnya isu yang dihadapi semua orang dan menurut saya tidak banyak yang maksudnya tidak banyak yang terlibat gitu langsung di lapangan berhadapan dengan komunitas, kemudian mendengar langsung apa masalah mereka. Kemudian di sini pun saya bekerja di suatu perusahaan atau suatu proyek yang benar-benar implementatif gitu dan terlihat solusinya, dan pun saya sudah bekerja di bidang ini konsisten setelah saya lulus sampai sekarang pun, karena menurut saya ini merupakan life purpose saya gitu untuk berkontribusi dalam persampahan ini, dan banyak juga dampak yang sudah saya berikan. Jadi tidak hanya duduk di kantor kemudian berharap perubahan terjadi, tapi saya benar-benar langsung di lapangan melihat bagaimana masyarakat yang di masyarakat level paling bawah gitu yang sebenarnya terkena dampak dari aktivitas saya sendiri gitu. Dan juga seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa LPDP juga dinobatkan sebagai penerima Green Bond, dan saya percaya bahwa kandidat yang relevan juga dengan isu-isu lingkungan itu menjadi kandidat yang cocok untuk diberikan beasiswa ini. Oke, nice. Kenapa sih kamu nge-apply-nya LPDP? Kenapa nggak yang lainnya gitu? Kan ada AAS juga. Betul. Memang LPDP yang pertama yang saya sangat tertarik dari LPDP adalah networking yang diberikan. Jadi ada lebih dari 30.000 kalau saya tidak salah networking yang diberikan yang ada saat ini, dan networking seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa saya membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak, dari private sector, kemudian pemerintah, masyarakat, media, akademisi, dan saya yakin sekali LPDP itu mempunyai awardee yang lengkap di dalam 5 stakeholders ini. Jadi ketika saya ingin implementasikan misalnya di level kabupaten, itu saya tahu akan berhubungan dengan LPDP dan itu dengan alumni LPDP di wilayah mana. Kemudian ketika saya ingin mengaplikasikan kepentingan saya di level nasional, saya yakin juga ada awardee yang di level nasional yang bisa membantu saya untuk mempercepat proses pencapaian target persampahan Indonesia. Seperti itu. Jadi karena networking-nya ya? Itu salah satu dari alasan saya untuk mendaftar. Oh, kamu tahu sumber LPDP uangnya dari mana? Sumber LPDP dari pajak. Terus? Dari APBN dan dana abadi. Jadi enggak, ini lagi mock up interview LPDP. Oke. Mas Adri mau coba tambah? Mudah-mudahan gue habis lebaran sih. Cuman ada perlu di-mute dulu kayaknya itu. Mulai tanggal 15 kalau nggak salah. Contohnya. Jadi ada seminggu sebelum lebaran dan sebulan setelah lebaran. Mas Isak bisa tolong ada yang di-mute nggak tuh? Sempat-sempatnya ada yang ya, seminggu pas puasa, coba ampun mudah-mudahan gak dapet lah gue. Halo Mas Dito, tolong di-mute dulu. Oke, terima kasih. Tadi mau ngambil kuliah di Monas ya, udah tahu belum mata kuliahnya ntar apa aja? Dan selama berapa tahun studinya? Ya, jadi kuliahnya selama 104 weeks di kurikulumnya, dan ya saya sudah tahu akan ambil apa course-nya. Jadi
environmental policy, environmental governance, kemudian innovation to influence change, kemudian environmental monitoring and evaluation, kemudian juga environmental economics, dan juga behavior science, dan beberapa mata kuliah teknis seperti carbon credit yang juga kan berhubungan dengan sebenarnya plastik dan kedepannya. Jadi mata kuliah ini memang sudah saya juga lihat objektifnya, kemudian profesornya siapa, seperti itu, dan kayak dan relevansi terhadap gap yang akan saya selesaikan itu seperti apa. Oke, Mas Abid. Ini juga saya lihat di CV ya, dulu waktu S1 lulus cum laude ya? Iya, betul. Ya, pede nggak nanti di S2 ini bisa cum laude lagi nih? Saya pede karena motivasi besar. Jadi saya terus mengambil S2 ini, misalnya dengan S1 saya pun walaupun tidak, maksudnya walaupun saya juga banyak terlibat di aktivitas organisasi, saya bisa mendapatkan IP yang cum laude gitu. Sedangkan kalau ini kan saya dengan fokus sesuai passion, sesuai gap, saya udah mau belajar apa. Jadi preparation saya lebih matang dan saya sangat yakin saya bisa mendapat nilai yang baik. Nanti selama kuliah akan ikut kegiatan-kegiatan organisasi gitu atau gimana rencananya? Iya, betul. Saya juga akan ikut organisasi karena memang juga untuk mengasah kemampuan organization skill, kemudian leadership skill. Jadi PP Australia, kemudian juga saya ada badminton association gitu di Monash, dan itu bisa juga saya gunakan untuk menjaring networking dengan mungkin mahasiswa dari jurusan yang lain, sehingga harapannya bisa terjadi kayak relasi gitu yang bisa bermanfaat ke depannya. Oh, tadi dengan apa aja? PPI, badminton gitu ya? Betul, itu sih yang baru saya ikut sejauh ini. Kalau organisasi kampus yang tidak hanya isi orang Indonesia? Kenapa, Mas? Sorry. Kalau organisasi yang di kampusnya sendiri, yang nggak hanya isi orang Indonesia, sudah tahu belum ada yang bisa diikuti? Ya, jadi di Monash kebetulan ada Behavior Works Australia. Jadi Monash kebetulan yang menjadi pionirnya, saya akan mencoba untuk menjadi mungkin volunteer di situ, sehingga bisa terkoneksi lebih banyak dengan para researchers yang fokus juga dengan isu perubahan perilaku dan juga yang fokus kepada persamaan. Jadi masih relate juga terhadap course yang saya ambil sebenarnya. Oh, jadi di grup yang behavior itu, kemudian di grup PPI dan kuliah. Cara bagi waktunya gimana nih supaya bisa tadi kan percaya diri tuh bisa cum laude lagi tuh. Ini cara membagi waktunya gimana nih? Ya, jadi cara membagi waktunya karena kan saya cukup one of my strengths, salah satu kekuatan saya bisa strategic planning, kemudian problem solving dan organization skill. Jadi yang saya akan lakukan memang dan saya juga sudah terekspos dengan project management. Jadi list prioritas terlebih dahulu yang pasti kuliah. Kemudian memang saya akan mencari waktu mungkin setelah kuliah gitu, saya akan karena kan jadwal badminton itu pun juga banyak di malam hari ya, jadi itu tidak akan mengganggu waktu saya. Dan juga kalau misalnya untuk behavior works itu kan juga masih berhubungan dengan mata kuliah yang saya ambil, jadi saya rasa masih manageable gitu, dan saya akan menggunakan skills project management yang memang saya punya saat ini untuk saya bisa gunakan ke depannya untuk dalam mengatur jadwal ketika saya kuliah. Oke. Sebelumnya udah pernah ke luar negeri, Mas ya? Iya, saya sudah pernah. Ke mana dan berapa lama? Saya pernah ke New York, itu kurang lebih 10 hari, dan ke Australia waktu itu selama 2 minggu. Dalam rangka apa? Conference atau liburan atau? Kalau ke New York waktu itu saya kebetulan conference di UN. Kemudian di Australia saya waktu ikut short course terkait sampah juga. Oke, ada masalah terkait ini nggak? Ketika bertemu dengan apa sih yang paling menjadi masalah? Apakah bahasanya atau kulturnya atau makanannya mungkin? Iya, jadi sebenarnya untuk adaptasi dengan lingkungan internasional sebenarnya saya sudah terbiasa, karena di pekerjaan saya sebelum selama 3,5 tahun saya menjadi recycling facilitator di international community yang terdiri dari kurang lebih 39 nationalities, sehingga saya sudah terbiasa untuk masalah culture dan
beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian yang sebenarnya yang menjadi kadang-kadang menjadi kendala adalah waktu sholat sih. Sebenarnya waktu sholat yang kalau di sana kan kadang-kadang saya lupa gitu, kalau harus menyalakan alarm gitu kan, misalnya takut mengganggu yang lain. Jadi takutnya agak nggak sholat tepat waktu aja waktu itu ininya masalahnya ketika kita berada di luar negeri yang mayoritas mungkin bukan Muslim. Tapi apakah itu menjadi masalah yang begitu berat atau sudah tahu cara mengatasinya selain yang sholat tadi? Sudah tahu, karena di Monash pun juga di beberapa kelas itu memang ada apa namanya, ada musola atau ada multi faith room gitu. Jadi saya tinggal minta izin aja, kemudian saya sholat. Cuman lupanya itu takutnya menjadi masalah. Oke, jadi udah ada gambar lah 2 tahun ke depan nanti kira-kira bagaimana menghadapi masalahnya ya? Ya, insya Allah. Oke, silakan Kak Windy. Oke. Nah, tadi kan Mas Abid sudah cerita banyak nih tentang kelebihan-kelebihannya, terus pencapaian-pencapaian yang luar biasa itu. Kira-kira kalau misalnya menurut Mas Abid sendiri, kekurangan diri Mas Abid apa? Baik, terima kasih. Jadi kekurangan diri saya yang pertama, saya perlu untuk lebih mengapresiasi diri saya gitu. Jadi kadang-kadang misalnya saya tidak mengapresiasi hal-hal kecil gitu yang saya capai gitu. Saya baru ada ketika besar baru saya apresiasi, tapi lebih juga memperhatikan hal-hal kecil gitu. Kemudian yang kedua, saya juga sering gitu self kritik terhadap diri saya, terhadap ketika ada sesuatu yang di luar plan gitu, saya cenderung untuk self kritik. Kemudian yang ketiga juga saya cukup overthinking terhadap satu yang terjadi gitu. Tapi belakangan juga saya udah mulai mindfulness, karena kan kebetulan juga saya pernah ikut training mindfulness. Kemudian juga yang paling gampang sih sebenarnya exercise. Jadi itu hal-hal yang membuat saya, misalnya saya punya kekurangan, tapi saya juga berusaha untuk menutupi itu. Jadi udah tahu ya cara mengatasi kekurangan dirinya. Kalau nanti di sana kan jauh dari keluarga, dari rumah gitu. Misalnya terjadi hal-hal yang kayak apa ya, yang kayak kurang enak atau itu udah yakin bisa. Ya, insya Allah yakin, karena saya juga sudah merantau cukup lama. Jadi saya rasa itu sudah menjadi bagian dari hidup saya gitu, untuk jauh dari kampung halaman. Oke. Maaf, boleh tahu nggak udah berkeluarga atau belum? Ya, saya sudah berkeluarga dan anak satu. Nah, kalau gitu rencananya nanti gimana tuh? Mau dibawa keluarganya atau mau Ya, ditinggal? jadi 6 bulan pertama rencana saya duluan ke sana untuk settle dan menemukan akomodasi yang cocok. Sampai 8 bulan sih, dan itu pun saya diskusi dengan istri saya. Jadi setelah itu kami cocok, nanti akan istri saya dan anak saya akan ikut ke sana. Gitu. Dan untuk beberapa pun sudah saya persiapkan gitu, terkait finansial, kemudian tempat tinggal, makanan, dan lain sebagainya. Wow. Anak kamu boleh tahu umurnya berapa? 9 bulan, 10 bulan. Oh, 10 bulan. Berarti kalau mau bawa keluarga udah mempersiapkan dananya ya? Kan soalnya nggak murah itu. Betul, sudah dipersiapkan kebetulan. Jadi saya nabung juga setiap bulannya. Gitu. Kamu udah survei kalau bawa keluarga ke Australia itu bayar berapa OSHC, living cost-nya di sana, dengan maaf ya uang LPDP kan nggak cukup kan kalau untuk master. Bahkan bukan tidak cukup, memang tidak ditanggung sepenuhnya sebenarnya. Itu. Apalagi gimana tuh? istrinya rencana mau kerja di sana? Istrinya rencana full time mom, tapi sambil sebenarnya mau kerja juga di child care gitu di sana. Dan memang kita sudah memang sudah dirancang secara, memang keuangan sudah dirancang. Jadi saya juga udah tahu harus menabung berapa, karena saya juga udah lihat berapa. Maksudnya juga dikasih tahu oleh konsultan pendidikan, ini kalau misalnya bawa keluarga rencana ABCDE, kemudian juga akomodasi yang adequate itu ada di mana dan berapa gitu. Dan makanya saya sudah bisa memperhitungkan setiap bulannya saya harus nabung berapa gitu.
Dan dengan istri saya bekerja pun di childcare, jadi anak saya bisa di childcare-nya, kemudian istri saya sambil bekerja di situ. Jadi itu skenario yang kami pikirkan saat ini. Oh, jadi tapi kayak udah fix banget ya kan bawa keluarga? Iya, insya Allah. Oh, oke. Mas Adri ada? Mau nanya ke materi gini. Mm. Tadi kan katanya Mas Abid ini mau masuk ke ranah public policy ya, mendorong behavioral change supaya masyarakat ini bisa berubah perilakunya. Udah familiar dengan roadmap pengelolaan sampah di Jakstranas dan Jaksrada? Betul. Jadi memang Jakstranas dan Jaksrada ditargetkan di Indonesia di level kabupaten 70% pengolahan sampah. Dan saat ini ternyata di Jawa itu tidak ada waste management roadmap. Dan itulah salah satu gap yang akan coba saya selesaikan untuk mendevelop roadmap ini. Jadi skenario misalnya ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu yang akan saya coba propose ke pemerintah daerah gitu. Dan makanya saya mengambil environmental policy, environmental governance, juga salah satu di SSI juga saya sebutkan short term goal saya untuk merancang, jadi short term goal saya untuk membuat Pokja terlebih dahulu untuk merancang roadmap ini, seperti itu. Anggotanya siapa dia tuh Pokjanya? Ya, jadi anggotanya tadi kan ada 5 pihak yang saya sebutkan, media, akademisi dan sebagainya. Nah itu yang pertama di level government itu tadi ingin mendorong collective action di masing-masing dinas. Jadi semua dinas terkait siapa yang bertanggung jawab di bagian enforcement-nya, siapa yang bertanggung jawab di bagian perubahan perilaku, yang bertanggung jawab di bagian fasilitas, yang bertanggung jawab di media komunikasi, itu kan dari dinas sendiri kan sebenarnya semuanya udah ada ya, tinggal kita bagaimana mengkolaborasikan mereka seperti itu. Kemudian dari level media itu di Bali kebetulan ada jaringan jurnalis peduli sampah yang itu bisa kita kolaborasikan juga. Kemudian dari level akademisi di sini juga ada profesor yang memang concern di isu persampahan seperti itu, dan dia pun juga asal dari Jemberana. Jadi menurut saya itu accessing resource-nya udah ada, tapi tinggal kita kolaborasikan. Makanya gap saya di public policy saya akan pakai untuk menutupi dan mengkolaborasikan stakeholder ini yang sebenarnya tujuannya untuk menginfluence masyarakat ke depannya gitu. Seperti itu. Jadi menggunakan public policy knowledge untuk influence community behavior. Ada teman-teman NGO nggak di Pokja itu? Yang oh iya betul, saya mention jadi teman-teman NGO juga. Di sini juga ada banyak, kalau di Jemberana sendiri ada Bali, Bersih-Bersih Bali. Jadi itu salah satu NGO yang ada, itu lebih banyak pemudanya kan, dan juga saya ingin empower juga pramuka sebenarnya. Jadi untuk mendorong pemuda ini untuk juga terlibat sejak ini untuk mensuarakan mensuarakan ide untuk pengolahan sampah yang berkelanjutan. Oh, selama ini dalam kerja sehari-hari sudah sering engage dengan mereka ya? Iya, jadi sudah engage baru beberapa kali sebenarnya dengan pramuka, tapi ternyata mereka juga terafiliasi dengan dinas, jadi ataupun dengan pemerintah. Jadi memang harus advokasinya juga tidak hanya ke organisasinya, tapi juga ke level pemerintah ternyata. Oke. Ini juga di saya kan Mas Abid menyebutkan ada permasalahan anggaran nih ya. Anggaran yang ada yang bilang tidak memadai, ada yang bilang nggak ada sama sekali. Itu kira-kira penyelesaiannya gimana itu, Mas Abid? Iya, betul. Jadi memang anggaran untuk sampah di Jemberana itu sendiri cuma 0,7% dari total APBD yang kita punya. Itu kan memang sangat sedikit ya. Nah, jadi untuk menyelesaikannya yang pertama, internasional donor itu sebenarnya kan juga ada 36 juta dolar ya yang available untuk kita akses untuk funding di Indonesia. Tapi mereka pun juga untuk memberikan funding itu butuh kesiapan dari pemerintah itu sendiri. Misalnya dari aspek regulasi sudah di-enforce belum, kemudian aspek institusionalisasinya, kelembagaan persampahan gitu. Apakah mau PTD atau mau BLD, itu kan harus establish. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memaksimalkan sebenarnya ketika misalnya itu udah ready dan udah disponsor untuk sustainability. Tadi kan saya belajar terkait carbon credit. Nah, saya akan ekspor terkait plastik kredit. Plastik kredit ini jadi akan dibayarkan, misalnya berapa ton sampah yang udah kita manage, itu akan dibayarkan berapa ratus dolar gitu misalnya. Nah, itu yang juga digunakan untuk self-sustain dari operasional TPS yang kita punya saat ini gitu. Optimis tuh bisa berjalan tuh, carbon credit, plastik kredit itu.
Bisa, karena saat ini memang kebetulan proyek saya itu sudah dalam proses, udah memulai diskusi dengan plastik kredit dan minimum, misalnya memang belum tercapai minimum, karena memang komunitas yang berpartisipasi masih sedikit. Jadi dengan engagement dari stakeholders, kemudian misalnya dengan ilmu yang saya miliki, kemudian sehingga terjadi peningkatan partisipasi, otomatis sampah yang masuk kan akan lebih banyak, sampah masuk lebih banyak, karbon yang di-save lebih banyak. Nah itu harapannya bisa bisa kami registerkan ke plastik kredit ini. Oh, jadi lebih mengandalkan dari, ya kita bilangnya sektor swasta ya, dari donor dibandingkan dari pemerintah. Betul, itu Atau salah satu keterlibatan public sektornya di dalam manage, karena memang untuk membuat robust waste system itu nggak murah sebenarnya. Dan juga untuk self sustain-nya adalah dengan retribusi sampah gitu. Jadi saat ini memang retribusi sampah itu masih 5.000 rupiah. Jadi bayangkan ketika misalnya kita mau itu per kepala, per kilo, atau per apa itu? 5.000. Idealnya berapa angkanya? Nah, jadi saat ini kebetulan di Kementerian Home Affairs mereka lagi proses untuk revisi dan sekarang menggunakan kalkulator sampah gitu. Jadi udah lebih jelas gitu dari tergantung waste generation di masing-masing daerah. Nah, kalau di Jembrana yang standar itu diangkat dari 10.000 sampai 30.000. Jadi memaksimalkan itu. Jadi ketika misalnya 40.000 misalnya masyarakat yang ikut, dikalikan 30.000 itu bisa berapa ratus juta. Jadi itu yang coba kita juga advokasikan, tetapi juga dalam bentuk regulasi yang memang sudah saklek. Jadi masyarakat ketika dia nggak mau bayar pun, ini udah ada regulasinya. Kalau misalnya kamu nggak bayar, kamu buang sampah di mana? Mau bakar dilarang, mau buang kontainer udah nggak ada. Jadi kan akhirnya mereka mau nggak mau akan ikut. Gitu. Jadi existing condition-nya 5.000, targetnya 10.000 sampai 30.000, dan cara mengisi gap-nya adalah 2 langkah tadi. Betul. 5.000 itu pun sebenarnya untuk kondisi yang existing, di mana kumpul angkut buang. Nah, karena sekarang kalau kumpul angkut buang kan dia akan ujungnya ke TPA, gitu kan. Jadi nggak akan di-manage. Nah, untuk ada proses manajemen gitu atau proses pengolahan itu butuh akhirnya double kan ininya biayanya misalnya, atau triple malah. Jadi membutuhkan itu. Tapi itu harus benar-benar dikomunikasikan dengan tadi, makanya saya perlu belajar behavior science-nya, jadi bagaimana menginfuse science untuk mengkomunikasikan perubahan yang cukup besar gitu di masyarakat, karena yang tadinya membakar, kemudian sekarang mau harus milah gitu, dan harus bayar. Ya, itu yang coba saya gunakan ilmunya untuk mengkomunikasikan itu ke masyarakat. Dan nanti studinya akan belajar ini di Monash. Betul, jadi akan ada public consultation juga di Monash yang skill yang akan saya dapat, jadi dan itu pun juga bisa digunakan gitu untuk mengadres. Dan pun di Monash pun juga sudah ada researchers yang membahas terkait behaviors barriers gitu. Salah satunya adalah terkait barriers-nya adalah untuk pengolahan sampah yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi makanya saya akan coba gunakan itu untuk meng-engage tidak hanya di level pemerintah tapi juga di level masyarakat. Oke, sekarang berarti domisili di Bali ya? Iya, saya sekarang iya. Selesai kuliah akan kembali ke kantor yang sama atau gimana? Iya, jadi setelah kuliah memang saya yang short term-nya memang saya akan kembali ke kantor karena memang sudah mendapat misalnya sudah mendapat rekomendasi untuk kalau bisa kembali ke kantor gitu, karena kita membutuhkan skill kamu gitu kan. Dari sekarang ke 10.000 misalnya nambah ke 40.000 kan saya nggak cepat ya. Jadi karena saya juga dari awal terlibat di proyek ini, dia harapannya expertise yang saya dapat itu bisa saya terapkan untuk meningkatkan partisipasi ini. Seperti itu wajib atau hanya direkomendasikan kembali? Direkomendasikan kembali sebenarnya. Tapi memang saya committed juga untuk balik ke tempat ini. Sudah ada komitmen dengan atasan yang sekarang untuk kembali ya? Sudah ada. Saya tidak dalam bentuk tertulis, cuman itu dituliskan dalam bentuk rekomendasi di surat rekomendasi saya. Oh, rekomendasinya dari atasan ya untuk yang daftar PDP ya? Oh, oke. Tapi kalau nanti setelah kuliah 2 tahun dapat tawaran di sana, misalkan mau diambil nggak di Monash? Atau misalkan di Australia. Tentunya tidak, karena kan saya rasa ketika saya menjadi awardee, saya harus tantangan kontrak ya untuk kembali ke Indonesia. Sebenarnya walaupun dengan kontrak pun saya tetap akan balik, karena sebenarnya seperti saya di sana untuk belajar, untuk meniru, untuk diterapkan kembali ke Indonesia. Misalnya saya rasa di sana sudah ekspornya sudah jauh lebih banyak gitu.
dibanding di Indonesia. Jadi ngapain saya juga itu mengambil ranah, maksudnya orang yang sangat lebih expert, maka di sini saya lebih dibutuhkan gitu expertise-nya. Jadi saya pasti akan kembali. Tapi dibolehkan loh magang 1 tahun. Kalau ada kesempatan mau diambil nggak? Nah, kebetulan di kampus saya ada program magangnya, jadi saya akan menggunakan opportunity itu untuk di final project-nya saya akan magang gitu. Jadi saya juga sudah mengincar magang internship organisasinya, namanya Sustainability Victoria, yang juga bahas soal sampah, dan itu juga ada close relation dengan Indonesia. Jadi saya akan menggunakan itu, tapi itu di akhir semester kalau nggak salah. Jadi saya akan menggunakan itu untuk mendapat practical experience-nya. Jadi kuliah 2 tahun sudah termasuk magangnya atau 2 tahun ditambah magang? Sudah termasuk magang. 2 tahun sudah termasuk magang dan setelah itu langsung pulang ke Indonesia ya? Betul. Dengan adanya komitmen akan kembali ke kantor asal? Iya. Karena pun dengan di kantor asal saya ini, setelah Jembrana itu kita juga sudah ada kerjasama dengan pemberi donor untuk mengembangkan di desa di kabupaten yang lain gitu, yang juga leakage terhadap sampah juga cukup besar, karena targetnya sampai 5-10 tahun ke depan itu ada 10 juta orang yang target dari perusahaan kami untuk bisa kami bantu dalam pengolahan sampahnya. Oke, dari saya cukup Kak Windy. Oke. Mas Abid, kalau misalnya ntar pas pulang dapat tawaran di tempat lain di Indonesia juga, tapi yang lebih baik daripada kantor yang saat ini, itu gimana? Kan nanti udah lulus S2, award di LPDP, mungkin ada perusahaan lain atau NGO lain yang melirik dan ngasih offering yang lebih baik, itu gimana? Tentunya saya tidak akan mengambil ya, karena memang saya sudah dari awal ini saya udah terlibat dari awal, dari mulai pembangunan fasilitas sampai akhirnya menemukan mahasiswa di lapangan gitu. Dan ini pun juga akan kita ekspansi gitu ke kota yang lain. Saya rasa pengalaman di sini pun bisa misalnya lebih kontributif. Saya udah tahu gitu kontribusi apa yang akan saya lakukan dibanding di tempat kerja lain yang saya masih meraba-raba kira-kira ininya seperti ini. Kemudian jadi saya sudah punya wadahnya ibaratnya gitu. Jadi saya tidak perlu mencari wadah yang lain gitu untuk merealisasikan apa yang saya tulis di essay saya. Oh, kalau misalnya selama kamu studi tiba-tiba perusahaan kamu nemu orang lain yang sama expertise-nya kayak kamu atau bahkan mungkin lebih expert lagi gitu, terus itu menggantikan diri kamu gitu, gimana dong nanti? Betul, jadi memang ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi karena kan ada gap gitu, tapi saya rasa memang akan lebih banyak expert yang dibutuhkan karena ekspansi ini skalanya itu kalau sekarang itu masih di 40.000 berarti kalau populasi sekitar 160.000 itu udah 10 juta berarti ada lebih banyak expert yang dibutuhkan. Jadi saya masih yakin sebenarnya itu akan memang masih membutuhkan lebih banyak expert karena tidak banyak yang ngambil policy tapi fokusnya ke waste gitu. Dan policy pun juga digunakan untuk menginfluence perubahan perilaku dan itu menurut saya added value yang saya punya. Oh ya, kamu tuh dulu kuliahnya tentang teknologi bioproses ya? Iya betul. Jadi lebih tentang teknologinya, engineering-nya gitu ya? Tapi iya, lebih teknologinya. Tapi termasuk saya juga. Sekarang lebih mau tentang apa? Policy, communication-nya gitu ya? Agak beda. Iya. Betul, jadi emang secara D1 pun saya juga sudah belajar terkait teknis, misalnya dari sampah plastik diubah menjadi, waktu itu skala lab sih, diubah menjadi bensin, dipolimerisasi. Kemudian pun di pengalaman sebelumnya saya juga membuat produk-produk menggunakan mesin, tapi skala-skala di desa gitu. Tetapi ketika saya di skala yang lebih besar, ternyata banyak yang saya temukan fasilitas-fasilitas TPS 3R itu sudah diinvest dengan mesin yang luar biasa banyak, mahal, tetapi tidak beroperasi gitu. Ternyata masalahnya bukan di aspek teknis lagi, masalahnya di community partisipasi, kemudian masalah di level di level pemerintahnya yang memang di level manajemennya yang juga harus dibenahi dan itu menurut saya fondasi sebelum si fasilitas ini ready. Jadi kalau misalnya fasilitasnya sudah dibangun, karena mungkin Bapak Ibu sering mendengar juga ya banyak fasilitas mangkrak gitu, mesin udah dibeli tapi akhirnya masyarakat nggak ada yang mau bawa sampahnya ke situ gitu. Akhirnya
nggak bisa nutupin operasionalnya, gitu kan. Masyarakat nggak mau bawa karena kan tadi nggak ada enforcement, kemudian dari pemerintah pun nggak bisa mensupport karena budgetnya sedikit, gitu. Jadi akhirnya saya rasa ilmu manajemen atau dari tidak hanya manajemen tapi dari aspek politik, sosial, ekonomi, kemudian monitoring, sosial ekonomi monitoring, ada aspek teknis sedikit dan itu bisa mengkomplement ilmu teknis yang saya miliki saat ini. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Mau tahu kalau misalnya pengalaman hidup Mas Abid yang paling saat itu bikin down atau menyedihkan apa ya? Atau kegagalan terbesar dalam hidup? Ya, kegagalan terbesar dalam hidup memang akhirnya saya sudah beberapa kali gitu mendaftar beasiswa, tapi belum berkesempatan. Jadi itu cukup karena maksudnya jadi saya udah cukup overthinking ya terkait. Jadi menurut saya itu membuat saya cukup down. Kayak saya merasa saya sudah memberikan effort yang bagus, tapi hasilnya mungkin belum sesuai. Tapi tentunya saya tidak akan berhenti mencoba, akan terus belajar, mengevaluasi diri, sehingga saya hadir di hadapan Bapak Ibu, membuktikan bahwa saya memang masih mempunyai komitmen gitu untuk daftar beasiswa, kemudian juga mengkontribusikan mengimplementasikan apa yang saya tuliskan di esai saya. Udah apply ke mana aja dan gagalnya apa aja itu? Iya, saya sudah apply AAS sebelumnya dan juga LPDP tahap sebelumnya juga saya sudah daftar. Gagalnya di tahap apa? Di tahap interview, kebetulan. LPDP interview, AAS juga interview. AAS di berkas waktu itu. Berkas. Oh, berapa kali AAS? Saya udah 5-6 kali coba. 5-6 kali AAS, LPDP sekali kemarin gagal di interview ya? 2 kali LPDP. 2 kali. Kemarin di Scholastic yang tahap pertama kan saya daftar. Oh, tapi sekarang sudah punya LOA? Sekarang saya sudah punya LOA. Intake-nya kapan? Juli tahun ini. Wah, tahun ini ya Mas ya? Tahun ini. Jadi saya udah punya LOA, nilai ELSA juga udah cukup, jadi saya udah siap, tinggal menunggu Bapak Ibu memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi penerima awardee, jadi penerima beasiswa. Ini kan aku lihat di kamu tuh lulusnya tahun berapa nih? 2015 ya? Iya, 2015. Sekarang untuk 2023, berarti kayak udah ada 8 tahunan ya? Betul. Mana ya Mas? Emang masih ingat cara bikin report? Tulis ilmiah, tesis. Karena aku lihat kan kamu apa ini pekerjaannya campaign koordinator. Kayak kan sesuatu yang berbeda dengan hal kuliah gitu. Apalagi Mas Abid tadi kuliahnya S1-nya tentang teknik, terus ini mau tentang tentang policy yang agak sedikit berbeda. Boleh tahu nggak usaha-usaha apa yang udah dilakukan biar kami tuh yakin gitu, kamu tuh nanti di sana bisa survive. Oke, betul. Jadi yang pertama, kebetulan proyek saya sangat dekat dengan riset. Jadi untuk implementasi ABCD itu kami banyak trial dan error, dan itu pun informasi itu dari jurnal ataupun dari sumber yang terpercaya gitu. Dan pun di kami juga sudah banyak training yang saya kan sebenarnya saya sudah di Australia juga ya, ambil short course, jadi saya sudah sedikit terbiasa dengan iklim pembelajaran di dalam kelas gitu. Dan juga yang memang masih menjadi kelemahan saya adalah di academic writing. Nah, saat ini saya sedang mengambil course online untuk fokus ke academic writing seperti itu. Jadi saya mencoba membaca lagi seperti apa cara penulisan yang ilmiah, seperti misalnya strukturnya seperti apa, dan juga saya juga sedang menonton bagaimana kelas di Monash itu di-deliver. Jadi ketika saya udah masuk, saya udah terbiasa seperti ini cara profesor itu mendeliver materinya, dan juga saya udah membaca kira-kira kan di kurikulum di website itu kan dijelaskan kira-kira cara assessment-nya seperti apa. Dan untungnya juga di Monash ini, jadi dia kombinasi antara field work dan classroom. Jadi cukup seimbang menurut saya untuk saya terapkan dengan tadi yang saya pengalaman risetnya, kemudian saya lagi belajar academic course-nya. Jadi nanti kalau field work-nya itu kayak pergi ke kota lain beberapa hari begitu?
Ya, jadi fieldwork lebih melihat, lebih engage langsung dengan pemerintah, kemudian juga melihat establish facility, kemudian landfill-nya, dan lain sebagainya yang masih relevan juga terhadap isu sampah. Karena kan memang saya akan mengambil spesialisasi di persampahan ini. Oke. Oke, last question dari Mas Adri. Oh, ini karena udah 45 menit sih. Ya, Mas Abid, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan, ditanyakan ke kami, interviewer? Baik, Boleh pernyataan, ya, boleh pertanyaan ya, silahkan. ya, saya lebih akan menyampaikan sesuatu. Jadi menurut saya isu sampah ini isu yang sangat urgent untuk diselesaikan. Dan saya hadir di sini di hadapan Bapak Ibu menjadi salah satu yang bisa mengkatalis untuk perubahan isu ini. Karena bayangkan sejak saya kecil, saya jadi orang yang bakar sampah. Nah, sampai saya sekarang ini pun itu bakar sampah masih ada. Bayangkan tuh berpuluh-puluh tahun kita mewariskan generasi pengolahan sampah gitu yang tidak bertanggung jawab. Karena akhirnya sekarang berdampak gitu. Isu sampah ini secara ekonomi itu bisa mencapai kerugian 39 triliun ketika kita tidak mengolah saat ini. Kalau misalnya tahun depan pun kita tidak mengolah, another 39 triliun yang akan hilang gitu. Jadi dan juga tidak banyak yang terlibat di dalam policy, tetapi di waste-nya, tapi juga akhirnya akan tetap engage ke masyarakat. Menurut saya, dengan saya mengambil spesialisasi ini, ilmu teknis yang saya miliki, saya bisa lengkapi dengan ilmu politik dan ilmu perubahan perilaku, sehingga seluruh aspek dari permasalahan persampahan di Indonesia itu dapat saya selesaikan, dan tentunya saya sudah memiliki sudah jelas gitu apa yang akan saya kontribusikan ke Indonesia, dan harapannya saya menjadi salah satu dari penerima beasiswa LPDP ini untuk berkontribusi di Indonesia. Oke, terima kasih banyak ya Mas Abid. Semoga sukses untuk beasiswanya. Udah Ya, nih, baik, terima waktu kasih banyak udah Bapak habis. Ibu. Ini mau langsung catatan kami terhadap hasil interview atau gimana ini? Atau mungkin Mas Ishak? Gimana Mas Ishak? Gimana Mas Ishak? Atau boleh langsung? Boleh Mas, langsung aja. Langsung aja ya? Iya. Aku nyatet ada 2 hal sih, strong point sama beberapa saran perbaikan ya. Mau yang mana dulu nih? Boleh strong point dulu tadi Strong duluan point-nya, soalnya. ya. Menurutku pribadi jawabanmu tuh udah down to earth sebenarnya, konkret, implementatif, dan kelihatan konsisten ya kan. Udah cerita dari lulus, saya kerja di isu ini dan sekarang juga walk the talk lah istilahnya. Itu tuh strong points banget sebenarnya, karena aku nggak tahu sih dari cerita teman-teman tuh banyak yang kesulitan di situ sebenarnya. Dia S1-nya ngambil apa, S2-nya apa, terus kayak susah membuktikan. Apalagi ketika kerjanya tuh nggak inline dengan yang mau diambil ilmunya. Jadi ketika itu udah ada, meskipun nggak linear, tapi kalau bisa itu dikuatkan. Itu udah strong point sih. At least dari jawaban-jawaban itu udah kelihatan. Terus juga yang kedua, untuk tadi yang bagus tuh ketika yang kamu cari adalah networking dari LPDP. Itu diangkat banget sebenarnya waktu kami PK. Jadi itu kami benar-benar kayak ketika PK tuh dibilang kalian itu dikumpulkan tuh bukan cuma sekedar ketemu, tapi ya ini ada nilai networking, kolaborasi yang harus kalian, ya gimana caranya kalian pikirkan. Kami memfasilitasi dalam artian LPDP memfasilitasi kalian ketemu di satu PK, kalian harus networking dari situ. Nah itu strong points banget tuh. Jadi kalau bisa tuh disampaikan bahwa saya percaya kalau perubahan itu nggak dari diri sendiri, nah itu bagus. Jadi saya perlu yang lain kolaborasi. Dan tadi pertanyaannya Kak Widi tadi kan kenapa LPDP, ya karena memang hanya LPDP itu yang ngumpulin di PK-PK itu. Itu kalau bisa muncul ya, semoga ditanyakan ya. Dan itu juga apa namanya, pastikan itu kelihatan, meskipun nggak ditanyakan, pastikan kelihatan bahwa saya tuh nggak bisa berubah sendiri, saya perlu bantuan teman-teman lain, dan itu juga berkali-kali disampaikan dari narasumber LPDP ke kami. Terus yang ketiga, tadi pas ketika ditanya, kan ada organisasi dan segala macam, pastikan prosesnya kuliah dulu, jangan sampai kejebak. Karena sering ditanya kan, ini kamu dulu aktif bla bla bla, tapi kok IPK-nya rendah dan segala macam. Jadi ketika udah punya modal bahwa saya dulu lulus cum laude, saya jadi nggak perlu membuktikan lagi bahwa nanti saya mampu misalkan. Tapi pastikan keluar itu bahwa ya prioritas saya kuliah lah, saya dibayari dari uang pajak kok, saya mau punya beban moral yang sedemikian besar. Itu buatku tuh strong points. Jadi sekalipun kita aktif organisasi, PPI dan segala macam, pastikan prioritasnya di kuliah. Organisasi pun juga ada perbedaan ini ya, perbedaan pendapat, karena ada sebagian yang bilang ya
udahlah kita cukup bergaul sama yang di PPI sama orang Indonesia. Tapi ada juga yang justru bilangnya kamu jangan hanya bergaul sama orang Indonesia. Justru kamu harus networking sama orang-orang non-Indonesia di luar sana yang bisa jadi membuka lebih banyak kesempatan untuk membangun Indonesia. Nah, ini lebih demokratis saja sebenarnya. Tapi bebas sih mau jawabnya apa. Tapi kalau bisa seimbangkan aja. Ya, saya perlu support system lah, ketemu sama orang Indonesia, makan Indonesia sekali. Tapi saya tidak akan lupa bahwa tugas pertama adalah belajar, dan belajarnya ya bersama dengan teman-teman dari berbagai negara yang kuliah di situ. Itu akan jadi strong points yang bagus. Dan strong points yang keempat tadi terkait adaptasi toleransi juga udah cukup bagus. Karena itu emang ditanyain sebenarnya, kamu sudah pernah keluar negeri belum? Apa yang menjadi permasalahan gitu-gitu. Jadi kalau udah ada pengalaman, sampaikan aja apa adanya. Susah sholat, tapi saya tahu nih cara mengatasinya gimana. Sekadang suka kangen sama ini, tapi untungnya nanti ketika kuliah saya bawa anak dan istri. Itu jawaban yang oke sih. Pastikan nanti setiap tantangannya itu udah ada ini aja, udah ada solusinya tuh. Saya udah nabung, saya udah tahu biaya berapa, saya udah tahu ngambil kuliahnya apa, nanti bekerja dan segala macam. Tapi hati-hati ya, yang boleh bekerja itu pasangan. Kita sendiri nggak boleh kerja. Itu ada di aturan LPDP-nya. Itu untuk strong points-nya. Nah, untuk saran perbaikan, yang pertama tadi aku ngerasanya ini ya apa namanya, ada perbedaan cara jawab ketika di bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu bagus, clear, problemnya tuh konses dijelaskan. Tapi ketika bahasa Inggris tuh masih agak kayak bingung nih, ini menyampaikannya yang mana dulu nih. Jadi kelihatan banyak kan kayak ini mau yang mana dulu, tadi Masnya kan bilang apa ya ini saling closely related, dan aku selalu ngejar kayak ya apa yang paling pertama kali, karena kita nggak mungkin menyelesaikan semuanya bersamaan. Selalu ada langkah pertamanya dulu. Step by stepnya tadi ada, cuman agak apa ya mungkin lebih susah ya menyampaikan dalam bahasa Inggris. Semoga nanti pakai bahasa Indonesia ya kalau emang lebih mudah. Tapi pastikan siapkan jawaban untuk itu. Mereka aku nggak tahu sih yang lain gimana, tapi kecenderungannya sih kita emang diminta untuk ngasih solusi yang konkret dan harus step by step. Langkah pertamanya apa dulu nih, saya harus ngapain dulu, berikutnya apa. Dan kita kan juga hampir banyak sih, terutama PK yang belakangan ini diminta bikin live grand map juga kan. Di situ kan ada tuh 5 tahun pertama saya ngapain dan seterusnya. Jadi kalau bisa dibuat concise dan dibuat step by stepnya terutama harus konkret itu baik. Terus juga komitmen untuk kembali harus kuat, hati-hati juga, ini banyak jebakan. Tadi udah ada jebakan dari Kak Windy, tapi itu sebenarnya fair-fair aja ya. Kalau misalkan dapat kesempatan lebih baik, selama itu di Indo nggak apa-apa, dijawabnya kayak gitu pun nggak apa-apa. Selama itu bukan kewajiban ya. Kalau ASN kan wajib kembali ke instansi, itu nggak boleh jawab selain itu. Kalau yang ASN harus balik ke instansi, karena dia istilahnya kan tugas belajar tuh bukan cuma sekedar ya udah kamu cuti dan segala macam. Tapi kalau yang non ASN dari swasta itu sebenarnya bebas aja. Syaratnya LPDP bukan kembali ke asal kalau yang reguler, tapi ya kembali ke Indo. Jadi kalau memang nanti mau jawab ya kalau ada kesempatan lebih bagus, mau dijawab itu diambil pun boleh aja, asalkan dibarengi dengan ya ternyata dampaknya pun lebih besar, lebih konkret, lebih sesuai dengan apa yang mau saya ubah kayak gitu. Itu masih lebih bisa. Jadi sama itu bukan suatu kewajiban, tapi hati-hati juga. Bisa jadi teman-teman yang lain ternyata dari kantor mewajibkan untuk kamu harus kembali ke kantor, ya ikuti perjanjian itu. Jangan keluar dari itu. Terus juga untuk beberapa istilah-istilah, tapi mungkin ini agak trivial, tapi hati-hati karena sebenarnya terkait dengan apa yang mau diambil ya. Karena kan tadi di beberapa mata kuliah ada kayak public policy, dan kerjaan sehari-hari pun juga terkait dengan itu kan. Tadi aku kan nanya beberapa hal yang teknis kayak apa Jakstrada, Jakstranas, Perpres 2017 yang jadi dasar hukum dan segala macam. Kalau bisa hati-hati dengan istilah-istilah kayak uang APBN, uang LPDP itu dari mana? Bedanya APBN sama pajak, retribusi, dan abadi itu apa? Nah, itu hati-hati. Itu mungkin trivial, tapi ya kalau nanti interviewer rata-rata kalau misalnya dari ASN itu justru yang paling mereka ketahui tuh. Loh, Mas, tahu nggak sih uang apa kenapa LPDP uangnya bisa ada terus kayak gitu? Tahu nggak sih mekanisme dana abadi itu gimana? Diinvestasikan kemana? Ada green bond dan segala macam. Jadi lebih hati-hati aja supaya nggak ketukar-tukar. Ini terkesan trivial, tapi akan jadi ini sih, bisa jadi jebakan nanti ke depannya. Kalau jawabnya tuh nggak oke. Itu terus untuk kompetensi juga, ini sebenarnya mirip kayak yang tadi sih. Ini bisa jadi strong points, bisa jadi weakness juga. Ketika tadi bilang bahwa kerjaan saya inline dengan kuliah saya tuh bagus, tapi hati-hati ketika ditanya sama kuliah. Tadi kan ditanya tuh S1-nya kan teknik, terus S2-nya ini behavioral science yang notabene pecahannya ekonomi tuh. Ada yang ekonomi, ada yang psikologi sih, tapi ya tuh coba diyakinkan aja sebenarnya bahwa saya bisa kok dengan meskipun ini beda
Meskipun ini bukan S2 teknik yang linear, tapi sebenarnya terkait erat dengan kompetensi profesional saya. Jadinya saya pede ini bisa, dan saya punya pengalaman, dan oke, kayak gitu. Nah, yang terakhir, ini terakhir sih, tapi ini kebetulan, ini aku sedikit cerita, aku AS juga coba 4 kali gagal. Jadi apa namanya, waktu itu aku jawabnya lebih ke gini sih, lebih menekankan aspek personal bahwa ya gagal itu buatku adalah hal yang biasa. Tapi ini apa, lebih ke jawaban personal ya, bahwa ya mungkin waktu pertama daftar aku pengalaman kerja belum memadai. Yang kedua kali daftar mungkin IELTS-nya kurang bagus dan sebagainya. Selalu tunjukkan bahwa setiap kali daftar itu kita ada perkembangan. Tadi kan aku nanya kan LPDP gagalnya yang pertama, kedua itu ada perkembangan, itu bagus jawabannya. Yang pertama saya gagal di tes bakat skolastik. Ya berarti next-nya kan gagalnya jangan di situ lagi dong. Yang kedua gagalnya di interview, udah ada perkembangan. Ketika ini mau interview lagi, perkembangan lagi adalah sudah punya LOA. Itu menunjukkan kalau kita berprogres. Itu bagus. Itu mungkin satu-satunya jawaban yang oke ketika ditanya gagal. Kemudian juga yang ini ya, apa namanya? Ini lebih ke apa namanya? Mungkin agak selera dan mungkin agak beda, tapi aku merasa ketika aku di interview hampir 70% itu lebih banyak ke aspek personal emosional sebenarnya. Jadi lebih banyak ditanya kayak kenapa sih kamu kerja di bidang lingkungan? Sebenarnya menyelamatkan lingkungan tuh apa sih artinya buatmu, kayak gitu. Dan seringkali kan kalau kita kerja di bidang lingkungan tuh yang ditanya kayak ya ini kan untuk generasi mendatang dan sebagainya. Tapi coba kasih sentuhan yang lebih personal ke situ. Kayak misalkan ya saya punya anak sih, umurnya sekian, dan saya tahu lingkungan saya ini mungkin ada udara kotor dari hasil pembakaran sampah, air quality index-nya jelek, lingkungannya kurang baik. Ya saya sederhana, saya ingin menjadi ayah yang bertanggung jawab nih untuk anak saya. Supaya nanti saya bisa bangga nih ketika anak saya besar, bapakku ngapain sih? Oh ternyata bapakku tuh memperjuangkan lingkungan yang kayak gini loh. Tidak hanya untuk aku sebagai anaknya, tapi juga untuk orang lain. Itu lebih personal dan lebih terasa motivasinya dibanding kayak ya ini nanti akan berguna dan segala macam. Kayak nggak ada ikatannya nanti. Aku nggak tahu apakah itu yang mungkin belum terlihat ya, tapi apa, itu akan lebih menunjukkan bahwa oh ternyata tuh saya bisa mulai dari hal yang paling kecil untuk hal-hal yang mungkin kelihatan kayak grande banget sih, mau menyelamatkan lingkungan dan segala macam. Tapi ketika motivasinya itu dari hal yang kecil yang sehari-hari kita rasakan, itu akan lebih kelihatan tulus, akan lebih kelihatan jujur, dan akan kelihatan kayak oh ini emang orang niat. Apalagi udah berkali-kali gagal, selalu mau nyoba-nyoba terus. Nah, jadi aku selalu nyaranin ke orang-orang untuk cobalah cari sisi personal ketika kalian apply beasiswa tuh yang benar-benar tulus, yang benar-benar jujur, yang benar-benar bikin kalian tuh kayak setiap kali mau tidur tuh kayak keinget, kalau udah mau menyerah tuh kayak inget anak kecil, wah nanti anakku kalau bapaknya nggak mencoba lagi dan lagi tuh kira-kira gimana ya. Itu akan jadi cerita yang bagus sebenarnya, storytelling yang bagus. Kak ini mungkin bisa nambahin gimana perjuangannya sebagai sesama yang udah punya anak, nanti persiapan kuliah kayak gimana. Tapi itu aja dari aku. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, feel free. Dan semoga sukses. Semoga nanti bisa nyusul kami lagi jadi bagian dari LPDP. Itu aja Mas Abid, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adri. Ya, makasih Mas Adri. Wah, udah banyak sih disampaikan oleh Mas Adri juga. Aku tambahin, aku setuju banget sama yang Mas Adri bilang, yang kayak tambahkan sedikit bumbu-bumbu drama, sedikit bumbu-bumbu drama, terutama di tentang motivasi, karena itu benar kalau kita tambahkan sedikit bumbu itu tuh kayak storytelling kita bisa lebih apa ya? Betul. Bisa lebih Lebih gitu, kena gitu. mengikat, lebih kena. Kayak aku dari kelautan. Aku tuh kemarin dramatisnya itu karena kayak aku tuh sedih aja, kayak kita Indonesia itu negara kelautan, negara pulau, tapi jurusan-jurusan kelautan tuh even di S1 tuh kayak nggak dianggap kan, nggak kayak kuliah di jurusan kedokteran atau apa. Padahal kita tuh negara maritim, kita punya pulau dan laut yang sangat luas. Terus aku kayak gemes aja kayak orang-orang kelautan tuh kayak di underestimate gitu. Padahal kita di negara yang kelautan nomor 1 gitu. Jadi nggak tahu sih, kemarin waktu aku cerita kayak gitu, mungkin aku juga ngomongnya agak sedikit berapi-api gitu. Jadi kayaknya kemarin tuh mereka kayak langsung agak terenyuh gitu dari aku. Tapi drama ini harus kamu beneran ya, nggak boleh kayak Ya harus jujur kalau dibuat-buat. itu. Dan kan mereka ada yang psikolog ya, jadi menurut aku mereka bisa tahu kayak dari mimik kamu tuh, oh ini drama emang beneran nih orang tulus, oh ini mah dibuat-buat gitu. Jadi pastikan dramanya emang kamu nyata gitu dengan pengalaman kamu.
Terus menurut aku tuh kamu tuh udah bagus banget sih, kayak profil kamu dan esai kamu. Strong points-nya itu aku suka kamu konsisten, terus habis itu jurusan apa ya, pengalaman kerja kamu tuh kayak masih inline semua, masih inline juga dengan pengalaman S1, terus habis itu untuk S2 ya walaupun agak sedikit dari teknik ke apa ya, policy gitu. Tapi ya maksudnya kan policy-nya juga tentang di hal apa tuh teknologi sampah-sampah gitu ya. Terus habis itu pengalaman kamu tuh kebetulan juga match semua dengan studi kamu aku lihat. Terus juga kamu ada pengalaman yang apa itu yang tadi yang kayak apa tuh ke Australia tuh course-course-nya itu juga aku sih suka sih karena aku kebetulan juga karena yang inline jadi aku suka juga semua yang inline gitu. Jadi kita connecting the dots-nya itu lebih dapat gitu. Gak ada Dan beban kalau inline tuh kayak enak tinggal cerita aja. benar-benar dan menurut aku kalau kayak dari beasiswa itu tuh mereka sangat mencari yang connecting the dots. Bukan berarti nggak boleh lintas jurusan sih, cuman walaupun lintas jurusan tuh juga harus bisa connecting the dots. Kalau misalnya apalagi kalau inline gini connecting the dots-nya tuh lebih mudah kan. Jadi itu aku suka. Terus ini kan kamu tadi lulusnya tahun berapa? 2015. 2015. Ya berarti gap year-nya kayak 8 tahun ya. Nah, aku juga sebagai yang gap year aku dulu, aku lulusnya 2013 buat kuliah lagi 2023. Itu kemarin langsung itu pertanyaan pertama yang ditanya yang aku juga kaget banget pas ditanya udah langsung kayak bikin down dan aku nggak menyiapkan jawaban itu dari ratusan mock up yang aku lakukan. Kayak langsung ditanya ini gimana ini lulus tahun 2013 mau kuliah lagi 2023 ini masih ingat nggak cara-cara bikin report, cara nulis di Word, cara bla 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 bla. Aku kan kaget ya langsung digituin. Terus ya kebetulan kan aku konsultan juga dan kerjanya juga buat report terus juga riset gitu. Aku bilang sih aku pede. Terus malah aku kalau konsultan itu kan kalau bikin reportnya tuh harus lebih rapi. Aku juga udah lebih mahir menggunakan Word jadi formatting gitu-gitu nggak sebego dulu waktu S1 gitu. Jadi kamu harus bisa kayak yakinin kalau enggak walaupun gap year gue 8 tahun tapi aku bisa kok gitu. Kayak aku juga suka bikin report apa-apa gitu-gitu. Terus apa ya? Oh ya, terus kalau yang tentang kenapa pilih LPDP, aku agak sedikit, aku nggak tahu sih ini yang benar yang mana. Aku agak sedikit beda dengan Adri. Kalau aku kemarin soalnya waktu mock up sama awardee, aku jawabannya juga pertamanya karena network, tapi terus dua orang bilang, biasa banget itu jawabannya kayak klise banget. Kayak kalau AAS kan juga ada networking, terus mereka suka ada acara alumni, malah kalau nggak salah suka ada di bekalin tiket ya, kalau nggak salah buat gathering apa-apa gitu-gitu. Nah, kalau kemarin sih aku disaraninnya untuk jawaban pertamanya kenapa pilih LPDP, bilang aja kamu tuh value-nya sama LPDP tuh sama, ada visi misi LPDP dengan visi misi kamu tuh yang sama. Terus baru deh yang kedua networking. Aku nggak tahu ya itu insight aja, terserah kamu. Terus sama kalau tadi kekurangannya aku kayak yang tentang bawa keluarga, aku kayak sempat lihat kamu kayak sempat agak ragu ya pas aku tanya tentang keuangan gitu-gitu. Karena aku juga kemarin sempat ditanya juga sih, terus Indian aku bilangnya aku nggak bawa. Karena aku nggak tahu ada yang bilang kalau misalnya mending A, B gitu, bawa enggak gitu. Jadi kemarin aku juga sebenarnya kayak kamu, rencananya mau 6 bulan dulu, lihat dulu kan kondisi di sana, settle down, bla bla bla. Terus kalau misalnya memungkinkan akan nyusul. Cuman kalau aku pikir-pikir kalau kayak gitu itu ngebuka banyak celah. Itu kalau jawaban kayak gitu akan ngebuka celah, banyak celah kalau misalnya gimana ntar 6 bulan pertama datang terus kayak belum dapat akomodasi. Terus aku nggak tahu sih aku kan di Queensland, di Brisbane itu lagi susah akomodasi. Jadi untuk yang sendiri pun susah, apalagi gimana kalau bawa keluarga. Nah, nanti aku takutnya itu kayak aku nggak tahu di Melbourne susah nggak akomodasinya. Kalau jawaban kayak kamu tuh menurut aku ngasih banyak celah sih. Jadi mending kamu bilang bawa atau enggak. Terus resikonya kalau kamu bilang bawa keluarga, kan duitnya kan perlu banyak kan.
untuk buat bayar asuransinya, terus habis itu buat bayar tiket, terus kehidupan sehari-harinya pasti kan nggak cukup dari uang LPDP kita. Aku takutnya nanti mereka mikir, apalagi kamu yang cowok, ini sambil cari-cari kerja nih nanti. Atau, oh kamu udah banyak duitnya nih, ngapain kita bayarin? Mau bisa bahkan tabungan buat bayar istri, anak di sana gitu. Terus sama kalau di Australia itu kan anak itu bayar kan sekolah. Makanya tadi aku nanya, kamu anaknya umur berapa? Oh, sih 9 bulan. Oke, masih aman. Kalau misalnya anak kamu udah usia sekolah, itu bayar, dan biayanya tuh mahal banget, kayak 52 juta satu semester. Jadi itu pasti nanti akan jadi LPDP, takutnya, ini kalau mampu nih, ya tajir juga nih orang, nggak perlu lah dibayarin lah gitu. Bahaya itu jawabannya itu. Iya, jadi aku nggak serah kamu kalau kamu mau bilang bawa-bawa, enggak. Tapi kalau jawaban kamu kayak tadi, menurut aku kayak ngasih banyak. Celah. Kalau aku tuh, kalau yang keluarga tuh kemarin langsung udah bilang enggak aja, yakinin, karena aku nggak mau lebih-lebih ditanya. Masalah kamu pusing tentang keluarga ya belakangan, ya udah itu urusan kamu kan. Terus udah sih, mostly sama kayak Adri yang lainnya. Aku rasa bagus. Mungkin karena kamu juga udah banyak ya ikut beasiswa ya, makanya esainya juga bagus, terus connecting the dots-nya aku lihat juga smooth gitu-gitu. Jadi ya good luck lah. Aku rasa bisa lah. Sama paling ini sih, ini pembelajaran selama kami PK itu narasumber itu juga selalu ngomong hal yang kontradiktif loh BTW. Ada yang bilang kalian di sesi pertama kalian semua harus pulang kayak gitu. Sesi kedua tuh ada yang bilang kalau bisa cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Itu yang bikin aku melihat bahwa sebenarnya jawaban apapun tuh bisa diargumentasikan selama kita konsisten dari awal tuh. Ya kayak yang dibilang Kak Winnie tadi, kalau A ya A, kalau B ya B. Ya yang penting siap dengan konsekuensinya aja. Itu kayak tadi kan. Nah, maka aku lebih menekankan ke terlepas pilihanmu A atau B yang sebenarnya kita sama-sama nggak tahu ya lebih benar yang mana, lebih baik tekannya aspek personal yang udah jelas, cuman kita yang tahu tuh kebenarannya, kita tahu jujur tulus akan kelihatan. Jadi usahakan lebih kuat di storytelling itu, dan itu nanti ibaratnya kayak ya pokoknya saya yakin ini untuk anak saya, yang terbaik untuk anak saya, pokoknya saya bawa dulu lah, urusan nanti gimana yang penting yakin segala dipersiapkan, udah tabungan dan segala macam, itu akan lebih bikin interviewer tuh yakin bahwa oh ini emang udah siap nih kayak gitu. Dan kayak tadi yang penting keluar tuh LOE udah ada tabungan, udah tahu mau kuliah apa, organisasi apa, nanti balik seperti apa, itu menunjukkan kesiapan kita, ditambah dengan storytelling yang emosional tadi. Bukan emosional siapa namanya, lebih fokus ke aspek emosionalnya ketika orang denger tuh kayak oh dia jadi punya empati kayak gitu. Itu saranku sih di situ, karena tadi belum terlalu kelihatan sebenarnya, padahal bidang kerjamu ini sangat ini ya apa namanya, aku nyebutnya sangat mudah untuk ngangkat storytelling kayak gitu, karena kebetulan kita kerja di bidang yang mirip-mirip, tapi aku lebih ke hukum lingkungannya ya. Dan sebenarnya kantorku juga kerja sama Pemda Bali, jadi aku tahu sebenarnya kerja gitu. Kebetulan nih ditugaskan sama Mas Isak aja, makanya kayak ini tahu nih orang. Tapi nggak apa-apa, ntar kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi kalau mau kolaborasi, mungkin itu bisa-bisa aja. Itu aja paling dari aku. Apalagi Mas Isak, tugas-tugas kami. Oh, tanya jawab boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Atau Mas Abidnya mungkin ada mau mengomentari apa yang tadi Adri sama aku udah sampaikan, atau mau sanggah atau mau apa? Oh, tentunya sangat tidak, karena ini sangat membantu. Cuman yang kemarin aku reflect ke interview yang sebelumnya, itu ada pertanyaan yang maksudnya ada pertanyaan soal ya udah misalkan kamu mau ngambil course yang kayak sebenarnya di provide online kan, misalnya ada course-nya gitu, ada course online-nya. Enggak, kenapa nggak ngambil itu aja gitu, harus ngambil S2 dengan bayar mahal-mahal. Itu yang aku agak lama mikirnya. Beda Bu antara online dengan datang langsung dan interaksi. Itu kan sebenarnya strong points-mu sebenarnya. Iya. Dengan saya tinggal dan bersama dengan masyarakat sekitar, justru saya lebih paham masalah di lapangan seperti apa. Dan saya nggak bisa nih yang kayak gini itu cuma dapat dari online. Saya mesti belajar langsung ke ahli di sana tuh kayak gimana, yang udah established kayak gitu. Itu justru strong point loh, malahan loh buatmu loh. Kenapa nggak dijawab gitu aja? Kan dirimu sehari-hari malah emang itu kan kerjaanmu kan. Angkat lagi aja strong points-mu bahwa ya saya belajar bahwa
belum tentu yang online lebih bagus daripada yang offline. Justru interaksi nyata lah yang membangun empati kita dengan sesama dan bikin kita, oh saya tahu nih yang bener seperti ini, real berdasarkan fakta di lapangan. Enak loh sebenarnya dalam tanda petik ngejual profesimu itu untuk apa? Ini jelas dampaknya nyata dan hidupnya langsung sama masyarakat kan. Itu sih. Oke. Karena waktu itu aku sempat ke Basit untuk iya juga ya. Jadi akhirnya jadi nggak prepare, jadi kayak jadi nggak fokus ya pas yang itu sih. Atau tingkatin ini aja apa? Anggap lagi bahwa sebenarnya kalau tadi kan ada tuh kayak magang apa? Yang magang kerja nyatanya kayak gimana itu diangkat aja tuh. Saya nggak bisa dapet yang kayak gini online. Mesti belajar nih dari yang real, entah di Australia, entah di Jepang kayak gimana sih praktek nyatanya. Dan saya udah punya bekal nih realnya di Indonesia di Bali seperti ini. Ini nanti membandingkan yang asli di sana kayak gimana, lebih apa ya? Lebih nyata lah pengalamannya lah. Dan bilang aja yang online beda lah Bu antara online berbayar dengan kuliah beneran. Tapi itu butuh keberanian buat jawab kayak gitu sih. Oke. Sip. Itu aja kayaknya udah Mas. Terima kasih banyak Mbak Winnie, Mbak Sadri. Mas Ishak, silahkan. Siap. Ini dari feedbacknya udah selesai semua berarti ya. Teman-teman yang lain yang nonton mungkin ada yang mau ditanyakan ke Kak Windy, ke Mas Adrian, atau ke Mas Kamal. Aku berasa kelas bilingual sebenarnya di sini. Aku di tes bilingual Mas ganti-ganti bahkan tiap 15 menit ganti loh gitu. Aku nggak tahu kan kok enak Kak Windy semuanya bahasa Indonesia. Tapi aku kagok juga, Dri. Kemarin kayak, aduh, takut dikira sok-sok ke Englishan, kayak aku nyebut beberapa tuh kayak dalam bahasa Inggris, kayak aduh, aku dikira sok-sokan nih. Tapi semua esaiku bahasa Indonesia sih, nggak ada yang bahasa Inggris. Tapi ya nggak tahu ya Ngomongnya pilihan kebalik tiap ya. orang. Saya bahasa Inggris sih. Karena kita nggak pernah tahu ya bagaimana kita nanti dapat wawancara seperti apa, Mas Kamal. Jadi memang yang model begini perlu, menurut aku, supaya kita bisa mempersiapkan apapun kemungkinan yang nanti akan terjadi. Jadi kalau ditanya bahasa Inggris ready, ditanya bahasa Indonesia juga ready. Karena ada yang ditanya bahasa Inggris jawabannya bagus, tapi begitu interviewernya ganti ke bahasa Indonesia malah belepotan. Mungkin dia karena saking prepare-nya dengan bahasa Inggris, dia lupa mempersiapkan bahasa Indonesia ya. Itu sebentar aku lihat di kolom chat. Kak, ini ada yang tanya, kita boleh ini langsung ya, mungkin ke pertanyaan dari Kak Marcella. Kalau misalnya kita ditekan untuk belajar di dalam negeri aja, instead of luar negeri, baiknya poin apa saja selain akademik dan eksplorasi hal baru di luar yang bisa kita jawab. Siapa dulu nih, Windy atau Adrian? Bidang keilmuanku ini sih. Kebetulan bidang keilmuanku apa? Oh, siapa dulu? Oh ya. Ya udah Adrian dulu aja. Ya udah aku jawab sedikit tentang yang Marcella. Kalau misalnya apa tuh ditekan untuk belajar di dalam negeri aja instead of luar negeri, ya kamu bisa aja bilang kayak, tapi kan kalau di luar negeri itu kita dapat networking yang lebih luas gitu dengan aku nggak tahu ya mungkin kalau yang orang bisnis mungkin bisa kenalan sama investor yang ntar diajak kerjasama di Indonesia atau kita bisa kenal dengan donor di sana yang nanti kita bikin project collaboration dengan institusi di Indonesia. Pokoknya kalau aku kemarin sih terutama kalau ditanya kenapa nggak dalam negeri aja, aku bilang networking di luar sih. Itu. Ya kalau itu berarti kalau Adrian ini agak applicable buatku karena aku udah langsung bilang ini ada suara gemai tes clear kok clear ada suara gemai Mas kita boleh agak mute dulu nggak Mas? Oh di aku ya berarti ya Dari bener kan dari kebetulan memang nggak ada prodi hukum lingkungan spesifik di Indonesia untuk S2. Ada sih di UI dan ya maksudnya aku S1 dari UI, S2-nya juga di situ dan bahkan dosen bimbingku yang bilang lu ngapain ngambil S2 di sini? Keluarlah sana, udah digituin. Dan itu aku cerita ke interviewer bahwa ya memang kebetulan untuk bidang keilmuanku untuk S2 dalam negeri nggak lebih baik daripada yang S1-nya. Dan yang ngomong profesorku yang langsung ngasih recommendation letter. Jadi kayak ya udah terjawab dengan otomatis. Sementara kenapa aku milih waktu itu Melbourne sama Sydney karena memang mereka spesifik punya prodi Master of Environmental Law. Yang punya lagi itu Oxford, Harvard, terus kayak
udahlah aku nggak yang bermimpi sebegitu tingginya untuk mengejar 2 itu. Jadi aku merasa ini cukup di Melbourne, di Sydney, dan aku mendaftar di 2 itu. Dan kalau mau jawaban normatif lain sebenarnya tadi itu bahwa kalau misalkan bidang keilmuan kita di Indonesia itu belum maju, ya justru kita harus cari di luar sana yang kayak gimana yang maju. Pastikan ada strong points-nya tuh, baik secara akademis maupun secara networking kayak dibilang Kak Widi tadi. Kalau akademis tuh jelas bahwa ilmunya jauh lebih maju di sana, dan kita lebih baik ya mengambil ilmu di sana, mengamalkannya balik ke Indonesia dibandingkan yang di Indonesia yang belum tentu, tanpa bermaksud mendiskreditkan ya, yang belum tentu kualitasnya lebih bagus juga. Tapi ini agak spesifik tergantung bidang keilmuan sebenarnya. Aku beruntung karena bidang keilmuanku memang nggak ada yang lebih bagus lagi dibanding yang di dalam negeri, dan memang harus keluar. Nah, untuk bidang yang lain aku nggak tahu apakah ada yang ternyata di dalam negeri lebih bagus daripada luar. Nah, itu agak susah tuh. Mau tidak mau kita harus teknisnya ya, kita harus cari mana sih yang jadi lebih bagus di luar sana dibanding dalam negeri. Karena yang hati-hati adalah kita harus hati-hati supaya tidak seolah-olah merendahkan dalam negeri ini. Itu jangan bilang bahwa di dalam negeri lebih jelek kayak itu, jangan bilang kayak gitu. Bilang aja bahwa yang di luar emang lebih menawarkan lebih banyak benefit ya. Benefit tidak hanya akademis, tapi juga secara koneksinya, secara pembelajarannya, dan lebih banyak istilahnya itu lebih banyak yang bisa kita dapatkan instead of belajar di dalam negeri. Dan pastikan itu dibarengi dengan komitmen untuk kembali yang kuat. Kayak tadi itu udah oke tuh jawabannya Mas Habib tadi tuh. Ya, saya udah ini kok, udah rekomendasi dari kantor, udah jelas ilmu saya kepake di sini dan segala macam. Contoh yang paling enak tuh ya kalau jawab itu tuh dokter spesialis sebenarnya. Mereka belajar tuh kayak pasti dalam negeri, dan Dalam negeri. udah pasti akan mengabdinya di situ-situ lagi. Mereka tuh nggak perlu justifikasi macam-macam tuh. Yang susah adalah yang ketika keluar negeri tapi baliknya tuh justru lebih kepake di luar. Itu justru jebakannya di situ. Jadi hati-hati aja. Jadi kuncinya satu, kalau ada di dalam negeri sama luar, tunjukkan kelebihan yang di luarnya itu apa. Terlepas apapun itu, yang penting konkret dan linear. Yang kedua, jangan merendahkan dalam negeri. Itu aja. Jangan sampai itu keluar. Kalau keluar nanti malah dilibasi kayak, oh jadi maksud kamu yang dalam negeri ini jelek atau apa. Kayak gitu. Kalau aku kan beruntung karena ya emang nggak ada. Jadi nggak bisa dibandingin. Ya itu ya untung-untungan kita sih, tergantung bidang keilmuan yang mau diambil apa untuk beasiswanya. Gitu kira-kira. Sip. Dan kalau menurut aku pastinya akan selalu ada hal spesifik dari prodi yang kita ambil yang mungkin tidak ada di tempat lainnya. Entah dari mata kuliahnya, entah dari profesornya, ataupun dari tools-tools lain yang mungkin memang di-provide sama si kampusnya itu. Itu mungkin yang bisa digunakan. Oke, sebelum kedua pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan nih buat Mas Abid Kamalnya dulu. Persiapannya berapa lama katanya, Mas? Masih mute Mas Abidnya. Persiapannya sebenarnya udah dari, ya karena aku udah tahu aku nggak lulus yang sebelumnya, jadi aku udah langsung evaluasi apa yang masih kurang, terus aku kayak brainstorming lagi, kira-kira gap dari essay sebelumnya itu apa, sehingga terus aku nanya-nanya juga, dari simple yang bahasa Inggris bahasa Indonesia nih, sarankan kalau ngambil luar. Terus semua yang aku tanya jawabnya bahasa Inggris, jadi udah aku mulai drafting bahasa Inggris, kemudian storyline-nya juga aku coba koneksikan dengan masalah yang ada di lapangan. Nah, jadi sebenarnya udah cukup lama sih, karena aku udah beberapa kali ini kan menulis esai LPDP ini. Oke, kalau juga pas sudah dapat LPDP-nya ini percobaan keberapa, Mas Abid? Ini yang ketiga. Boleh tahu yang ke pertama dan kedua keterangan tidak lulusnya apa? Di tes bakat skolastik, yang kedua interview, tapi karena waktu itu kayaknya aku ngambil inteknya kelamaan, aku pilihnya, dan juga belum punya LOE, dan ketika ditanya beberapa pertanyaan aku bisa jawab. Sempat tanya ke tiket bantuan nggak? Keterangan enggak, kenapa? Enggak sempat Mas waktu itu. Oh, I see. Oh, itu bisa ditanya ya? Aku mah baru Nah, aku juga baru. Karena kalau misalnya nanti ditanya, hasilnya itu kan ada dua ya, tidak lulus, tidak memenuhi passing grade, atau memenuhi passing grade tapi tidak direkomendasikan. Itu lebih mudah untuk memperbaiki kemudian. Oke. Nah, jadi kalau misalnya memang masih sempat, saran aku nih, coba tanya ke tiket bantuan yang terakhir itu di tes wawancaranya nggak lulusnya kenapa, itu akan lebih mudah nanti kita memetakan apa sih poin-poin yang harus diperbaiki kalau dari aku. Oke, gitu ya Mbak Anja, cukup ya, udah dikasih tahu bahwa persiapan dari periode-periode sebelumnya, makanya aku kaget juga, lancar banget nih jawabnya. Iya.
Betul, aku juga ngerasa Mas Abid Iya. langsung sih ini. Well prepare ya Kak. Iya, Yang Yang mau teknis pun cekin. dijawabnya kelihatan lah lancar kalau loh. misalnya gagal. Udah coba berapa kali. Maksudnya kerasa gitu matengnya dan storyline di esainya gitu aku bisa merasakan itu. Nangkap. Betul sama aku juga. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Karena yang satu kresek-kresek, aku ganti device ya ini. Ini jelas sih, ini mas. Tadi ada yang nanya, pertanyaan jebakan, ada nggak sih tadi yang kalian lemparkan ke Mas Abid yang berupa pertanyaan jebakan, baik Kak Windy ataupun Mas Adrian? Oh, yang tadi ya, yang kayak kalau misalnya kamu kan bilangnya mau kembali ke kantor yang sekarang, tapi Nah, ntar itu ya. kalau dapat tawaran yang lebih bagus, gaji yang lebih bagus, gimana? Itu kan tadi Sama pertanyaannya. keluarga juga tuh, jadi bawa keluarga atau enggak. Jadi bawa keluarga apa enggak itu. Itu dilematis soalnya dua hal itu tuh. Perlu firm banget tuh jawab untuk dua itu. Jangan sampai menyalahi prinsip APDP lah intinya lah. Selain itu ada lagi nggak katanya Kak Windy? Ada lagi nggak ya tadi? Apa ya? Yang kamu merasa dijebak apa ya? Atau di ini, di real interview kalian, baik Kak Windy ataupun Mas Adrian, kira-kira ada nggak tuh pertanyaan jebakan yang disampaikan oleh pewawancaranya? Kalau aku sih kembali ke Indo sih tadi sih. Beneran diuber-uber terus kembali ke Indonya kayak gimana? Oh, karena aku kan kerja di swasta, aku di konsultan, aku bilang aku mau kembali lagi ke kantorku, tapi emang sebenarnya belum ada pembicaraan ke sana sih. Ada kayak sinyal-sinyal boleh balik lagi dari bosku, tapi sebenarnya belum dibicarakan dengan top manajemen. Terus ya namanya swasta tuh nggak ada kayak ASN yang akan 100% garansi aku kembali di situ. Terus makanya kemarin sempat agak, ini yakin nih kayak agak, oh ini berarti bisa ada celah nih Windy nggak balik atau gimana gitu sih. Sama selain yang hal yang prinsip tuh sebenarnya lebih ke hal yang trivial sih. Kayak apa? Udah tahu belum mau ngambil kuliahnya tuh mata kuliahnya apa? Spesifik ditanya tuh. Mulai kuliahnya kapan? Mata kuliahnya apa? Untungnya aku emang udah punya catatan tuh waktu ditanya apa? Ya kayak gitulah. Kayak oh ini mulai kuliahnya kapan nih? Kalau jadi intake-nya ini harus tahu tuh. Karena kalau kita nggak tahu habis tuh pasti tuh. Mata kuliahnya tuh apa-apa aja. Terus juga yang apa namanya untuk kalau komitmen kembali sih udah clear ya ada di IC kan. Sama pastikan ini aja sih. Aku aware bahwa eh, si si interviewernya tuh bener-bener baca ini apa form tuh beneran dibaca semua IC. Hal-hal yang trivial yang apa intinya tuh mereka nggak akan nemu kalau nggak baca itu ditanyain di IC ku. Kayak misalkan nilai IP misalkan kan kita diminta transkrip nilai tuh. Aku pernah tuh IP di bawah 3, 2,6 tuh sekitar 3 semesteran tuh kayak ini kok kamu bisa di bawah ini nih kenapa nih ada yang nggak lulus nilai E nilai D itu ditanya tuh. Jadi pastikan kita punya ini aja sih punya justifikasi yang clear aja kenapa kok dulu. Jawabanku kan standar kan kayak iya dulu saya kasihkan main nih aktif organisasi tapi saya bisa buktikan tuh dari sejak IP jatuh tuh apa gradually itu naik terus kayak gitu. Jadi oh ya saya lihat sih transkripnya kayak gitu. Jadi pastikan kita benar-benar tahu aja yang kan bisa tuh dilihat di di panel LPDP-nya kan beasiswa kan kita bisa baca lagi tuh kita tuh nulis apa sih di situ transkrip nilai itu berapa kan ada rapot dari sejak SMA SD SMP gitu aja nah itu pastikan kita inilah nggak melebar jauh dari apa yang udah kita tuliskan kalau aku emang karena emang cuman yang aku pelajari jadi aku udah hafal bener lah kalau ditanya-tanya dan aku udah expect kayak ini kok pernah nggak lulus nih 3 mata kuliah kenapa nih terus IPK jatuh kayak gitu. Nah itu tuh pastikan bener-bener sesuai dengan apa yang kita tulis aja sebenarnya sih. Biar nggak terjebak. Ini kamu katanya ini tapi kok di tulisanmu kayak gini ya selesai lah kita. Itu aja sih paling. Sama hafalin juga sih kayak kalian misalnya nulis prestasi apa gitu ya. Kayak aku tuh kemarin ditanya. Ini Oh aku iya sama ditanya juga tuh. ditanya kayak aku tuh tahun berapa tuh ada menang juara lomba renang gitu. Terus ditanya, ini tahun 2017 nih ke Semarang nih acara ini apa gitu. Jadi aku kayak apaan ya? Oh itu yang lomba renang aku gitu. Kayak kamu harus hafalin juga gitu. Kayak tahun-tahun berapanya itu sih yang Sebenarnya agak kalau kita emang untuk berkesan aku sih nggak akan terlalu semua banyak, sendiri jadi sih. hafalinnya nggak susah. Iya sama nggak banyak-banyak juga. Iya, kalau listnya banyak. Kayak udah tahu kayak cuma ini satu itu prestasinya jadi ya. Iya, sama. Tapi itu apa intinya tuh kita benar-benar tahu yang kita tulis itu apa dan bisa bertanggung jawabkan aja karena
perasaanku sih mengatakan mereka ini beneran baca semuanya detail. Jadi pastikan bisa jawab aja kalau ditanya. Bener. Intinya ya kita tahu apa yang kita tulis gitu. Jangan sampai nanti interviewernya malah lebih tahu daripada kita sendiri gitu yang nulis. Nah itu. Ketika ditanya, kamu ini pernah 2000 pernah juara lomba ini, terus kita bingung gitu kan, itu lomba yang mana, ngapain, jangan sampai kayak gitu. Karena seharusnya sih ketika kita nulis, harusnya kita bisa merecall apa sih yang sebenarnya kita tulis. Teman-teman, aku mohon maaf sebelumnya, aku yakin ini banyak yang mau bertanya, cuman kita akan batasi sampai 22.30, karena besok kita masih harus sahur. Jadi aku akan bahas ini mungkin ya, terkait dengan tadi kalau misalnya passing grade itu komponennya apa aja, cuman LPDP dan Allah yang tahu, kita nggak ada yang tahu, cuman kita bisa menerka-nerka dari apa sih sebenarnya yang dinilai dari LPDP atas skor yang kita dapatkan. Nah, terus kalau misalnya dinyatakan, tadi kan aku bilang kalau tidak lulus itu ada dua. Yang satu itu tidak memenuhi passing grade, yang kedua memenuhi passing grade atau dan tidak direkomendasikan. Kalau misalnya tidak memenuhi passing grade, yang harus diperbaiki adalah poin-poin yang ada. Ini berdasarkan riset yang aku temui ya. Poin-poin yang harus diperbaiki adalah poin-poin dari pengisian CV dan esai. Karena ternyata dari yang aku lihat, contohnya kampus. Kampus itu ada scoringnya tuh dia. Akreditasinya A, poinnya berapa. Akreditasinya B, poinnya berapa. IPK juga ada. Rentang berapa sampai berapa, scoringnya berapa. TOEFL dari 500 sampai 520, scoringnya itu akan berbeda dengan 520 dan 550. Hal-hal itu tidak akan bisa kita ubah, kan udah fix tuh ya, kayak kampus nggak mungkin kita ganti kampus. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita ubah dan itu bisa menambah scoring. Contohnya adalah aktivitas organisasi kita yang bisa menimbulkan efek besar ke masyarakat. Jadi kalau misalnya kita ikut suatu organisasi, scoring antara kita menjadi seorang ketua dengan scoring antara kita menjadi seorang anggota itu scoringnya akan berbeda. Nah, hal-hal yang itulah yang bisa menambah poin kalau misal tadi di bawah passing grade. Tapi kalau misalnya tidak direkomendasikan, biasanya yang aku temui ada 3 hal yang bermasalah dengan tidak direkomendasikan. Yang pertama itu adanya permasalahan di calon awardee terkait dengan kesiapan studinya. Misalnya ketika ditanya permasalahan, ternyata dia belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, entah permasalahan internal ataupun permasalahan eksternalnya. Yang kedua, adanya ketidakkonsistenan antara yang dia tulis di esai, di CV, dan apa yang dijawab dalam proses wawancara. Atau yang ketiga, ada hal-hal yang dianggap tidak berkenan bagi pewawancara, walaupun ini subjektif, tapi kewenangan mereka untuk menentukan selama proses wawancara, misalnya dinilai agak songong, atau misalnya dinilai terasa ini orang sombong banget, misalnya seperti itu, walaupun hanya dengan gimmick gerakan ataupun antusiasme menjawab, misalnya seperti itu ya. Ini 3 hal itu yang kalau aku lihat menyebabkan seseorang tidak direkomendasikan. Mungkin 3 hal itulah yang bisa diperbaiki dari proses sebelumnya dan menjadi perbaikan di proses berikutnya. Oke, sebelum aku tutup, silakan closing statement mungkin. Kalau Mas Abid udah ya closing statementnya tadi. Silakan Mas Kak Windy sama Mas Adrian kalau misalnya ada penutup yang mau disampaikan. Apa ya? Ya apa ya? Gak tahu Ya, sih. pokoknya sering-sering latihan aja, Mas. Terus kalau saran aku, mungkin kamu bisa bikin kayak draft jawaban, karena kita nggak tahu akan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jadi 2 kolom gitu, jawaban in English sama satu lagi ya dalam bahasa. Jadi kapanpun nanti ditanya, kamu ya baca dua-duanya gitu. Jadi udah ada gambaran kalau jawab dalam bahasa Indonesia gimana, dalam bahasa Inggris gimana. Oke, thank you ini. Adrian, silakan. Apa ya? Aku lebih percaya ke ini sih. Setiap orang tuh punya kayak cerita dan perjuangannya masing-masing. Jadi empati di situ aja sebenarnya. Itu yang paling membedakan. Jadi kita nggak perlu sok-sok membual saya paling beda tuh karena ini. Enggak, dengan kita cerita jujur apa adanya tuh udah paling membedakan dibanding yang lain. Semua orang bisa kayak saya juga berjuang, tapi kan nggak ada yang mengalami perjuangan yang sama persis dengan satu sama lain kan. Jadi jujur aja dengan diri sendiri, dan aku bener-bener kayak nggak ada beban, nggak mempersiapkan secara khusus gimana karena aku cuman kayak ya aku tinggal menceritakan apa yang aku alami aja kok. Kerjaan udah jelas, kuliah udah jelas,
pengalaman-pengalaman gagal kayak 4 kali gagal karena apa udah clear juga. Jadi lebih ke ini sih, semakin kita jujur dan tulus ya, itu tuh akan lebih kayak apa namanya, kayak lancar sendiri aja nanti keluarnya tuh. Dan ketika udah jadi awardee pun, aku juga ketika ngobrol sama teman-teman sama awardee itu kayak mereka juga punya ceritanya masing-masing loh, dari yang berjuang, dari yang ketika apply tuh harus nemenin mama yang sakit lah, yang masih kepikiran anak, ada yang ngerasa kayak ya saya merasa direndahkan sama teman-teman. And it's okay, ceritakan aja itu semua, karena itu justru pengalaman yang paling otentik, yang paling real yang kalian alami. Jadi aku emang lebih merasa kayak kuatkan di storytelling yang personal itu tadi, dan kaitkan dengan yang apa yang mau menjadi yang jadi kompetensi kenapa S2 dan segala macam. Buatku itu akan lebih berkesan ya setidaknya buat interviewer. Maksudnya ya karena mereka juga manusia yang pasti punya empati, yang pasti kayak oh ternyata orangnya tuh ternyata kayak gini loh. Dan kelihatan kan mana yang dibuat-buat dan mana yang jujur kan. Jadi lakukan apa adanya aja, nggak usah yang terlalu ya ini mungkin agak bertentangan sama yang lain ya. Yang lain mungkin bilang kayak kamu harus buat sebagus mungkin. Kalau bisa tuh kayak kalau nggak ada kamu nih Indonesia ini bisa bubar dan segala macam. Tapi aku lebih ngelihat kayak nggak usah lah yang sebegitunya. Jujur apa adanya aja, tulus. Pastikan personalnya itu bener-bener kayak keluar. Jadi kita nggak perlu mengada-ngada, kita nggak perlu membuat gimana-gimana. Dan itu pasti akan kelihatan sama interviewer. Dan itu akan membedakan kita daripada yang lain. Itu aja buat teman-teman, nggak cuma Mas Abid, tapi juga teman-teman yang lain semuanya. Oke. Kalau Mas Abid itu ya, kalau itu lihat webcam. Jangan lihat muka kita di bawah kan. Karena beda loh. Aku waktu itu kayak latihan sendiri lihatnya ke webcam kan, ke bulatan atas. Memang kadang lihatnya kita ke mukanya si Adri ini di bawah. Oh, siap. Lebih pede aja. Iya, Kalau harus misalnya mau kita disiasati, Mas, jadi kalau zoom-nya itu bisa diminimize, terus ditampilin viewer, terus taruh di bawah kamera pasnya, walaupun kecil ya. Tapi kita akan melihatnya ke titik yang di si kameranya itu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Mas Abid, semoga prosesi mock-up kali ini bisa memberikan masukan dan perbaikan. Dan kami tunggu di status sebagai awardee LPDP. Amin. Terima kasih banyak semuanya, Mbak Windy, Mbak Adri, Mas Isan. Siap. Makasih Mas banyak, Isan, Kak kalau Win, Mas misalkan ada yang Adrian. mau reach out, boleh ninggal email dan segala macam nggak, atau nggak usah? Atau dari Mas Isak aja? Boleh, silakan kalau misalnya mau. Kalau ada yang kayak mau pengen ditanyain nanya-nanya bisa ke Mas Abid kapan-kapan, kayak karena sedikit berkaitan juga. feel free aja ya kalau ada yang mau nanya. Aku tinggalin emailku di sini. Siap. Kak Windy mau Ya, drop Mas. email juga? Oh ya, bentar. Silakan teman-teman kalau misalnya mau udah jadi kewajiban soalnya. ngobrol lebih lanjut sama Mas Adrian sama Kak Windy, bisa di email berikut, atau kalau misalnya ternyata nggak sempat kebaca, bisa via aku, nanti aku sampaikan di grup, baik yang dari Kemenkyu ataupun yang dari reguler di grup umum Telegram. Feel free kalau misalnya mau kontak Kak Windy ataupun Mas Adrian ya. Dari aku cukup sekian. Aku rasa mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, baik sebelum mulai ataupun selama proses sesi mock-up berlangsung. Makasih banyak Kak Windy, Kak Adrian, Mas Abid. Aku izin end meeting ya. Good luck ya semuanya. Ini roomnya room dirimu Kak Winter. Iya, gue live ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih ya semuanya. Good luck semuanya. Semangat. Terima kasih, Kak. Yuk.